Rasa 1 bulan lamanya berjakat di Bapak buru-buru ya. Agak berasa. Dengar, itu adalah lagi. Dengar. Aduh, Dia tuh nggak sabar pengen ngabisin uang THR. Sabar, semua dapat THR dari kita. Bagi. Ini udah tahun kelima, seharusnya Perlan yang kasih ke kita dong. Ya berkah loh. Kok melotot? Ya. Dengar, 2 Perlan. kali lu sehari syutingnya. Waduh. Luar biasa. Alhamdulillah Perlan berkahnya. pun di hari raya nanti banyak ponakan-ponakan yang akan ngerongrong mereka. Makanya semua ditanggung sama King Nasar. Gue sih ikut aja apa kata narasi. Rezeki nggak akan kemana ya. Betul. Ini rezeki kita juga nih ketemu sama Ustadz yang viral. Lagi viral banget kan. Katanya Ustaz ganteng sekali katanya. Bener ya. Udah ada jodohnya, kemana-mana selalu diikutin sama istrinya. Enggak tentu juga. Kenapa? Katanya begitu tahu. Kalau beritanya sih katanya nggak tentu. Karena kan mungkin beda-beda jobnya. Ada yang harus ditemani, ada yang enggak. Orang istrinya tuh bodyguard. Kata punya. siapa? Kata manajernya. Ada kenal manajernya. Kita tanya langsung bagaimana? Coba nanya. Boleh deh. Bagi ambiar ada Ustadz Mumuy dan juga sang Mumuy. istri Iya. Habibah. Habis kamu. Habibah. Selamat pagi. Halo Ustaz, halo. Ustadz selamat pagi, apa kabar? Sehat? Silakan Ustadz Mumuy dan juga Mbak Habibah, boleh kita panggilnya ya. Selamat pagi, Ustadz sehat? Alhamdulillah. Mbak Habibah, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Ustadz yang viral katanya. Alhamdulillah ya. Gimana puasanya, panggilan ke sana kemari? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Kita mau kasih lihat dulu ini sosok Ustadz Mumuy yang dikenal banyak orang sekarang ini. Ustadz Mumuy, siapakah beliau? Kita saksikan yang satu. Monggo. Ustadz, ketertarikan untuk berdakwah itu dari kapan, Ustaz? Dari 2011. 2011. Saat itu usia berapa kalau boleh tahu? Usia 19 tahun. 19 tahun. Di pesantren atau gimana? Di pesantren. Jadi panggilan jiwa. Betul. Sisi lain juga kita dididik, diarahkan. Karena setiap santri itu punya bakatnya tersendiri. Ada bakat sebagai host, ada bakat sebagai pidato, penceramah, Bakatnya macam-macam. Jadi setiap santri yang di pesantren nggak semuanya jadi ustadz, nggak semuanya jadi penceramah. Ya ada yang ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, dan masih banyak lagi. Itu kan tempat sekolah aja, sisanya menjadi apa? Ya bisa menjadi apa saja. Lihat. Betul. Apa kesulitan berdakwah selama ini? Hal tersulit yang pernah dilewati oleh Ustadz itu apa? Ketika Mumuy ngadapin masuk ke tempat acara yang memang di sana perjalanannya lumayan terjal, perjalanannya begitu ekstrim yang luar biasa. Jadi kadang-kadang itu makan waktu yang luar biasa dan di luar dari perkiraan kita, dan pada akhirnya yang memang ditentukan panitia harusnya sampai jam sekian tapi malah Mumuy terlambat datang karena memang perjalanan yang ekstrim tadi. Itu yang Mumuy rasain sangat luar biasa. Se-ekstrim apa emang? Seberapa lama yang pernah ditempuh saat itu? Kadang ada yang sampai setengah hari perjalanan itu baru sampai tempat acara. Kadang ada perjalanan yang memang kita nggak bisa masuk kendaraan roda 4, biasanya cuma roda 2. Itu akhirnya Mumuy naik tuh motor. Naiknya bukan di belakang tapi di depan gitu kan. Oh, di depan? Karena memang dia mungkin karena memang ini penceramahnya beda dengan penceramah yang lain kan. Kalau yang gede nggak mungkin di depan kan gitu. Oh iya betul. Jadi Betul juga ya. Mbak Habibah selalu ikut? Ikut kalau jalannya memungkinkan untuk ikut. Tapi kalau sekiranya jalannya ekstrim nggak ikut. Memang kayak tadi naik motor gitu kan, kalau Mbak Habibah ikut kan jadi bingung ya maksudnya. Karena kan nggak boleh bertiga kan kalau motor. Betul. Memang Mbak Habibah yang pengen ikut atau Ustadz yang minta Mbak Habibah? Iya. Dua-duanya sama-sama saling. Yang pasti Mumuy. Dua-duanya katanya nggak bisa jauh ya. Yang pasti Mumuy sih, karena memang
salah satu support semangatnya suami kan istri. Makanya Jadi, selalu dikawal iya, sama betul. Mbak Habibah. Kita mau kasih lihat ini Ustadz Mumu yang selalu dikawal. Sama siapa dikawalnya? Apakah sama istri atau sama yang lain? Itu kita lihat beberapa kali selalu digendong. Itu Dengan alasan mobilitas mungkin supaya lebih cepat ya. lebih mudah gitu ya. Lebih mudah. sebetulnya mereka itu karena memang pengen gendong aja sih gitu. Sebetulnya kalau jalan juga bisa Mumuy kan, tapi karena mungkin mereka seneng ngelihat Mumuy, terus kayak mereka kedatanganmu itu gembira, seneng, bahagia, akhirnya kadang-kadang berebut gitu kan. Jadi saya mau gendong, akhirnya sampai karena memang mereka berebut, akhirnya mereka bikin tanduk, kadang ditandu. Ditandu. Jadi Masya Allah, sampai ditandu loh. iya, karena memang berebut tadi. Ya. Ini satu hal yang unik dari seorang Ustadz Mumu ya. Boleh dong Ustadz, kalau berkenan kita mau mendengar Ustadz berceramah buat kita semua. Boleh ya? Boleh. Silakan buat Ustadz, kita kasih kesempatan, mohon izin silakan. Ini dia Ustadz Mumu di pagi-pagi Ambiar, silakan. Monggo Ustadz, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Salah satu 4 golongan yang dirindukan oleh surga, yang pertama adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, rajin terus menghafal membaca Al-Quran. Yang kedua, wahibdil lisan. Mereka orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang pandai menjaga lisannya, tidak mudah menyakiti perasaan orang lain, tidak mudah menyakiti apa yang menjadi sakitnya yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, wa mut'imi ji'an. Mereka yang terus memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang lapar, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Yang keempat ialah wasaimina fi sahri Ramadan. Mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita adalah golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini berpuasa di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz, yang pasti sangat bermanfaat buat kita ya. Di bulan yang baik, di bulan yang penuh berkah buat Sobat Ambiar. Tapi berbicara berkah, kita mau ingetin buat Sobat Ambiar bahwa Ambiar Berbagi Berkah akan hadir buat Sobat Ambiar di segmen berikutnya. Jadi pasti kalian kemana-mana, karena masih pertanyaannya juga seputar bintang tamu kita di pagi hari ini. Tapi kalau ngomongin soal Ustadz, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ini berhubungan dengan Ustadz dan juga istri tercinta. Seperti apa, kita kasih lihat dulu. Ustadz, Umi mau nanya. Aku mau nanya Ustaz, kalau kenal istri berarti awalnya dari temenan atau langsung ta'aruf gitu biasanya? Ta'aruf dulu, karena memang waktu itu dikenalin sama teman dari pesantren. Setelah itu ta'aruf. Jadi nggak lama sih waktunya. Berapa? Menurut Habibah, Mbak Habibah tuh, ini yang paling aku suka dari suamiku. Iya. Yang membuat aku selalu jatuh cinta kepadanya. Yang pertama pastinya agamanya, karena apalagi di zaman sekarang kan kita sebagai seorang perempuan pasti butuh pendamping atau suami yang mampu atau bisa membimbing kita gitu. Jadi alhamdulillah dikasih jodoh yang luar biasa, bisa membimbing, terus bisa melindungi dalam segala hal gitu. Alhamdulillah. Ini usia pernikahan udah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Masya Allah. 3 tahun. Kalau Mbak Habibah ini istri yang seperti apa buat Ustadz Mumu? Kalau beliau ini istri yang dia terus memberikan arahan gitu, mengingatkan Mumuy sebagai suami
Ya, kalau memang Mumu sedikit kadang agak keliru, beliau ngasih arahan, ngasih kayak nasihat, masukan, ya nggak boleh begini, harusnya sih begini. Dan kita sebagai suami nggak boleh egois, karena pendamping kita yang ngerti kita, pendamping kita itu yang tahu kita ini sakit apa enggak, kita ini capek apa enggak. Maka kita sebagai suami harus benar-benar dengerin apa yang jadi masukan istri. Yang jelas beliau salah satu pendamping yang memang paham banget dengan Mumu, itu aja sih. Yang paham betul ya. Paham. Tapi di antara kami ya, hanya Ustadz yang paham betul apapun yang terjadi pun juga tentang ilmu agama. Makanya kita mau ngajakin Ustadz untuk menjawab pertanyaan netizen. Ini netizen pada ngantri, ini pengen nanya sama Ustadz ya. Kita akan munculkan beberapa pertanyaan dalam netizen bertanya. Ustadz, Pak Ustadz selama Ramadan saya nggak bisa ikut salat tarawih berjamaah karena disibukkan dengan pekerjaan. Itu gimana ya Pak Ustadz? Itu pertanyaan dari King Nasar Ustadz namanya. Kalau saya Ustadz ya, saya ibadah nomor 1 kalau saya. Benar Ustadz saya mah. Kalau ada tapping apa ini juga saya terawih dulu kalau saya mah. Gitu. Krunya terawih. Mereka Lu mau udah dibela ya? alasan bukan Ustadz. Coba bantu Ustadz. Ayo gimana menurut Ustadz ayo. Jadi sholat sunnah tarawih itu sholat yang dimana dilakukan di bulan suci Ramadan, tapi bukan wajib. Tapi kan Ustadz bukannya kalau dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak berdosa kan? Betul. Tapi kan setahun sekali kan sayang kalau enggak teh gitu. Tapi kasihan King yang kerja malam kalau memang kita harus begitu. Atau mungkin setelah kerja kan bisa ya? Bisa. Mungkin kalau mereka senang sama Pak Ustadz digini mereka. Tapi kan bukan Setelah mereka kerja, aja. kalau setelah kerja. Yang mereka yang kerja di rumah sakit. Iya setelah kerja. Suster-suster. Kalau nggak di sela-selanya Di kan sela-sela bisa kalau bisa. niat mau Ustadz. Ya, coba kita lanjut dengan pertanyaan kedua ya. Iya. Katanya kalau sering silaturahmi rezeki kita makin banyak. Kok saya nggak kaya-kaya ya Ustadz? Jadi Juga. Agak aneh ya pertanyaannya ya. rezeki itu nggak harus harta. Betul. Rezeki itu nggak harus duit. Benar. Jadi rezeki itu sehat, rezeki itu kasih sayang dengan saudara, rezeki itu punya suami baik, punya istri baik, punya bestie baik, punya kerabat yang baik kayak Betul. King sama teman-teman nih kompak, masya Allah, mudah-mudahan dunia akhirat kompak ya. Kita kompak. Kita memang kompak di kamera aja sih. Aslinya ya kita kompak juga. Semangat kalau kita, insya Allah. Jadi bentuk rezeki itu banyak ya. Betul, Bang. Bukan hanya melulu uang. Enggak harus. Harus Tapi harta. teman juga Betul. ya. Tapi kalau bayar tagihan harus pakai uang. Betul. Ya bisa sih pinjam ke teman. Betul. Makanya bukan hanya uang tapi bisa pinjam ke teman ya. Mau pinjam ke siapa? Gimana? Gimana sih pinjam? Dewi lu belum bayar-bayar. Ya gue juga Orangnya belum nggak nih. ada ya. Sabar ya Kak. Ya pokoknya intinya syukuri apa yang kita miliki. Betul. Ya, kan? Hidup adalah anugerah. Amin. Jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Itu lagu. Ustadz terima kasih banyak karena ketemu sama Ustadz juga ini rezeki buat kita. Betul. Sebagai pengingat. Pelajaran baru. Betul, ya ketemu ilmu baru segala macam. Bukan melulu uang. Rezeki ketemu Ustadz. Pinjam dulu dong 100 Ustadz. Kita kembali saat Udah mau iklan ya? Iya. Ada pertanyaan sedikit boleh nggak? Apa hukumnya kita lagi ibadah terus selfie? Ya. Oke, teman-teman kita kembali saat lagi di bagi-bagi.